kepada Ibu Guru Sejarah, Pemerhati Sejarah, dan Bapak-Bapak serta Ibu-Ibu yang hadir. Pada kesempatan kali ini, acara akan dipandu oleh Mas Bahtiar sebagai moderator, sekaligus pembawa acara, ngerangkap. Kemudian nanti untuk narasumber ada Pak Atno dari UNES dan Bu Ika dari MGMP Kota Semarang. Baik, kita mulai. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mas Bahtiar untuk bisa membuka dan memandu jalannya acara. Monggo Mas Bah. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Sejarah di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Mas Rinto dan Mas Heni Purwono selaku Ketua MGMP dan Aksi Jawa Tengah. Teman-teman guru sejarah serta pecinta sejarah terutama di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Wah, ini siapa tahu acara ini yang disaksikan di seluruh dunia nggih, Bapak Ibu semua. Karena linknya itu luar biasa. Perkenankan saya Bahtiar Rifai memoderatori webinar Estafet Sejarah yang pada kesempatan kali ini mengangkat tema Semarang Jejak Kota Niaga. Oke, ini tentu sangat menarik sekali karena pada kesempatan kali ini kita akan didampingi oleh Bapak Atno SPD MPD dari Universitas Negeri Semarang yang sudah malang melintang di dunia persilatan. Wah, ini selaku keynote speaker dan juga narasumber yang luar biasa. Beliau ini founder dari Sigarda. Ada juga pemprakarsa pojok arkeologi di SMA Negeri 14. Bunda Ika Dewi Retnosari MPD. Kita beri aplaus untuk kedua sosok tokoh tersebut. Bapak Ibu. Perkenankan, saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah penyampaian keynote speech oleh Mas Atno sebagai pengantar. Kemudian yang berikutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita, Ibu Ika. Kemudian yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Agar webinar pada malam hari ini lebih semangat dan lebih ceria. Nah, ini saya buatkan pantun khusus pada malam ini. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah bikin pantun. Nanti kalau saya menyampaikan pantun tolong dijawab cakep nggih, Bapak Ibu nggih. Nah. Membeli senar sampai ke Belgia. Semoga para peserta webinar dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, menginjak ke acara yang pertama adalah penyampaian keynote speech oleh Mas Atno. Wah, ini saya buatkan pantun lagi ini untuk Mas Atno ini ya. Nanti cakep lagi Bapak Ibu nggih. Membeli bata ke Sumawono. Cakep. Mari kita dengar kata-kata dari Bapak Atno. Oke, monggo. Wah, ini luar biasa sekali ini ya. Senior saya ini, kakak kelas saya dulu waktu S1 ini Mas Bahtiar Rifai ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini yang saya hormati ini Bapak Ibu guru sejarah ini Jawa Tengah, Indonesia,
dunia, nggih, seperti itu nggih Pak Mas Bahtiar nggih, dimanapun berada nggih, Laras, Mas. Bapak Ibu pemerhati sejarah nggih, lebih khusus kepada Mas Rinto nggih, Ketua MBMG Jawa Tengah, ada tadi Mas Heni nggih, akunnya tadi oh ya nggih, nggih tadi akunnya lari nggih, ternyata namanya berbeda nggih ini ya dari Ketua Aksi Jateng nggih, ngaten nggih Mas Heni nggih. Nggih, kemudian juga senior-senior kami nggih, senior-senior saya ini beberapa nggih, yang sering ketemu nggih, beberapa di kesempatan ada di kegiatan PPG, mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan lain nggih, serta Bapak Ibu guru yang hadir di malam hari ini, yang mana malam hari ini sesuai dengan undangan Mas Eko nggih, kemarin ngobrol dengan saya ini bahwasanya malam ini ada semacam diskusi ya, di malam Senin ada diskusi yang salah satunya itu membahas tentang kegiatan atau pembelajaran sejarah terutama nggih, dalam hal ini kalau tema hari ini salah satunya adalah mengangkat sejarah lokal nggih, yang mana ini juga hadir juga di sini nggih, Bu Ika nggih, Bu Ika Dewi nggih. Ini lama tidak berjumpa nggih, kemarin terakhir itu kegiatan apa nggih, pas kemarin waktu kemarin pameran PPG kegiatan PPG nggih, juga sering terlibat beberapa kali nggih, minta mohon bantuannya juga kepada Bu Ika ini kegiatan PPG di UNES. Nggih, yang jelas malam hari ini kita mengucapkan puji syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan malam hari ini ya, meskipun tadi di awal ada beberapa yang mungkin kurang enak badan, tetapi apapun kondisinya nggih, Bu Ika nggih, moga-moga lega sembuh nggih, Mas Eko nggih sudah unjuk obat niki ya dan sebagainya, karena mungkin akhir-akhir ini musim apa nggih, musim pancaroba atau perpindahan, dan sudah mulai setiap malam itu hujan, tapi alhamdulillah ini di tempat kami malam ini cukup terasa panas nggih, mungkin karena kami di Semarang lumayan nggih, mungkin Bapak Ibu yang lain yang ada di seluruh Jawa Tengah ini mungkin beda-beda nggih, tapi yang jelas ya kita bersyukur alhamdulillah ya, meskipun dalam suasana yang sedemikian rupa kita bisa berkumpul di ruang Gimit ini ya, yang tujuannya pastinya adalah kita nanti belajar bersama lah, kira-kira seperti itu, sharing pengalaman lebih khusus kepada Ibu Ika ini ya, yang luar biasa ini pengalamannya ya, dengan sigardanya, dengan berbagai macam sebutannya ya. Kalau saya melihat statusnya beliau itu luar biasa ini, aktif sekali di berbagai kegiatan, mungkin juga Bapak Ibu yang lain juga nih pastinya. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh atau dikomunikasikan dengan Mas Eko, dan tadi juga sudah di-follow up oleh Mas Bahtiar, senior kami yang dulu waktu kuliah itu, kalau tadi saya sampaikan ya, kalau kelasnya Mas Bahtiar mau kuliah itu biasanya OHP-nya itu kami amankan dulu biar nggak dipakai, karena kami dulu kuliah itu rebutan OHP, gitu. Ya, sudah menyampaikan bahwasanya ditugasi untuk menjadi keynote ya, tapi ya lebih kepada sebenarnya sharing pengalaman saja nih Bapak Ibu, karena mungkin kalau kaitannya dengan khususnya tema yang ada di malam ini tentang sejarah kota Semarang, jejak kota niaga ini, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini pastinya ya ada beberapa mungkin yang lebih kompeten sebenarnya di situ. Ini sebelumnya kami mohon izin share screen terlebih dahulu, ya. Tertampil Bapak Ibu? Ya, sampun Pak. Ya, ya. Dalam hal ini mungkin kami mengangkat sebuah apa ya namanya, mungkin judul katakanlah seperti itu, tentang bagaimana muatan sejarah lokal yang dalam hal ini mungkin karena sekarang ini ya, meskipun desas-desus bahwasanya ada
kementerian atau menteri yang berganti ya, dari Kementerian Pendidikan dan Ristek nih kemarin nggih, Menristek Dikti nggih, kemudian sekarang berubah lagi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, ataukah nanti kurikulumnya nanti akan ada perubahan atau dan sebagainya, kita mungkin kesampingkan dulu ya, mungkin karena memang yang sekarang ini adanya di lingkungan kerja atau realnya sekarang masih pakai kurikulum merdeka, mungkin saat ini saya lebih kepada mengangkat bahwasannya muatan sejarah lokal dalam kurikulum merdeka, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kaitannya dengan kurikulum merdeka ini, mungkin Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini kami tegaskan di sini, karena kami sebenarnya kalau di unsur perguruan tinggi ini sifatnya sebenarnya lebih kepada orang yang dalam bahasa Jawa itu nyonto kepada Bapak Ibu semuanya sebenarnya yang ada di unsur guru ya. Karena pastinya mungkin Bapak Ibu guru ketika berhadapan dengan kurikulum merdeka, ketika kami di perguruan tinggi dalam hari ini di UNES itu biasanya lebih banyak melakukan semacam kerjasama juga dengan Bapak Ibu guru yang mungkin hadir di malam ini gitu, sharing pengalaman seperti apa. Nah, tetapi terlepas dari hal tersebut ya, bahwasanya kita sudah sudah 3 tahun berjalan atau bahkan mungkin sejauh ini mungkin dengan berbagai macam program pemerintah gitu ya, bahwasanya kurikulum merdeka ini pastinya akan memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan atau sekolah untuk menyusun materi yang relevan ya, termasuk dalam hal ini mungkin juga sejarah lokal. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, mungkin sejalan dengan tema hari ini ya, ketika nanti mungkin apa yang akan disampaikan oleh Wika ya tentang Semarang Jejak Kota Niaga. Nah, ini mungkin salah satunya juga akan bisa menjadi muatan dari konten sejarah yang mengangkat nilai-nilai lokal yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu. Nah, khusus mungkin karena ini Bu Ika yang berasal dari Semarang mungkin ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang lain misalkan nanti juga sakit mungkin bisa sharing katakanlah konten-konten sejarah lokal apa yang ada di daerah Bapak Ibu semuanya ya. Mulai dari ujung barat misalkan ya, ujung barat utara Brebes ya, ujung barat selatan di Cilacap ya, sampai bahkan mungkin ujung timur Jawa Tengah di bagian utara ada di Kabupaten Blora Rembang yang utara kemudian selatan ada di Wonogiri. Pastinya Bapak Ibu semuanya punya konten-konten atau punya materi lokal. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Ya pastinya nanti sejarah lokal atau muatan sejarah lokal ini pastinya penting dalam mata pelajaran sejarah, serta lebih kepada ya orientasi dari pembelajaran di era kurikulum merdeka ini ya memang menitik beratkan kepada peserta didik, sehingga harapannya ketika pembelajaran sejarah dengan konten-konten muatan lokal ini nanti akan berdampak kepada peserta didik. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini tidak perlu lagi kami jelaskan, Bapak Ibu semuanya mungkin ada beberapa mungkin yang sudah levelnya menjadi guru penggerak, ya ada mungkin yang terlibat dalam sekolah penggerak, atau mungkin Bapak Ibu guru yang sering mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi guru dan sebagainya, ya di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum merdeka pastinya sudah memahami secara mendetail apa itu kurikulum merdeka, kira-kira seperti itu. Tapi poin pentingnya ya lebih kepada mungkin kalau Bapak Ibu mungkin mohon izin kami mengambil beberapa poin. Ini kalau pengertian atau secara umum misalkan kurikulum merdeka ini memang sebuah pendekatan kurikulum yang fleksibel, nah dan mengutamakan pembelajaran berbasis proyek. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya sejauh ini mungkin sudah sering sekali menerapkan ini ya, PBL ya dan sebagainya ya, ini sering kali ya saya dan ini hadir juga ini Ibu Darwati mungkin beberapa kesempatan menguji teman-teman kita dari mungkin yang ikuti PPG itu juga sering kali ketemu menilai video, menilai apa itu ya juga banyak memang lebih kepada pembelajaran berbasis proyek, kira-kira seperti itu. Nah,
salah satu yang mungkin ada di kurikulum Merdeka yang tidak ada di kurikulum sebelumnya, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin ini juga menjadi pintu yang lain yang bisa memperkenalkan materi yang relevan dengan kebudayaan, karena ada beberapa tema yang memang sejalan dengan sejarah gitu. Ya, ini mungkin nanti dari beberapa tema yang ada di P5 ini juga bisa memasukkan konten-konten muatan lokal atau sejarah lokal yang bisa masuk, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini juga mungkin Bapak Ibu sudah sering bersinggungan dengan apa itu sejarah lokal ya, sering ketemu ya, atau mungkin sudah pasti sudah ya hafal di luar kepala ya, pastinya ini mungkin kalau kita kembali ya bahwasanya apa itu definisi dari sejarah lokal ya, itu lebih kepada memang studi mengenai peristiwa ya, tokoh atau perkembangan sejarah yang terjadi di lingkungan atau daerah tertentu. Nah, ini tentu saja sekali lagi kami tadi menyampaikan bahwasanya meskipun temanya malam ini adalah Semarang, mungkin tidak melulu lokal Semarang ini nanti yang akan satu-satunya muncul ya, mungkin nanti akan muncul sejarah-sejarah yang lain ya, sejarah lokal yang lain yang berasal dari banyak tempat yang ada di Jawa Tengah, atau bahkan mungkin tadi ketika Pak Batiar menyampaikan pesertanya tidak hanya dari Jawa Tengah ya, dari berbagai daerah di Indonesia mungkin juga bisa aja muncul ya. Ini juga bisa berkolaborasi juga dengan para peneliti ya, tidak hanya kita sebagai pendidik ya, guru, dan mungkin juga di sini ada pemerhati sejarah atau mungkin peneliti sejarah, ini mungkin juga bisa berkolaborasi, kira-kira seperti itu. Nah, contoh muatannya itu mungkin bisa saja ya berbagai aspek gitu ya, sejarah lokal misalkan ada dari sejarah perjuangan lokal, kebudayaan daerah, peninggalan situs sejarah dan sebagainya. Ini pastinya Bapak Ibu semuanya mungkin dengan latar belakang daerah yang berbeda-beda bisa mencari ya aspek-aspek sejarah lokal yang kira-kira bisa masuk ke dalam materi yang ada di mungkin di capaian pembelajaran ya, di materi yang ada di kurikulum Merdeka di mata pelajaran sejarah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, pastinya ketika ada sebuah sejarah lokal bisa masuk ke dalam pembelajaran, pastinya punya hal yang penting ya, beberapa hal misalkan ya, mungkin ini beberapa poin yang mungkin bisa kami munculkan. Ini ada pastinya juga akan membangun identitas ya, ketika sejarah lokal katakanlah ini bisa masuk dalam pembelajaran ya, identitas ya, rasa bangga, cinta terhadap daerah asal itu akan muncul, meskipun ini juga terkadang bisa bermata dua gitu ya. Satu, di situ memang kuat daerah lokalnya, terkadang juga bisa menjadi chauvinis gitu ya, tetapi mungkin ini kita mungkin memperkuat kepada kecintaan sejarah di tingkat lokal gitu ya. Kalau mungkin kebanggaan yang terlalu berlebihan mungkin ya kita juga harus menghindari gitu, tetapi pastinya ya ketika sejarah lokal bangga dan cinta terhadap asal daerahnya biasanya nanti akan tumbuh dari sini. Nah, kemudian juga ya relevansi bagi siswa atau peserta didik ini ya merasa lebih terhubung dengan materi yang langsung berkaitan dengan tempat tinggal mereka. Ya, ketika ini meskipun tidak semuanya bahwasanya sejarah itu misalnya membosankan dan sebagainya itu dulu mungkin ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya, bahwasanya untuk meningkatkan minat yang sudah tinggi ya, motivasi yang sudah tinggi ya, atau mungkin kalau yang masih kurang ya bisa juga ini salah satunya memang dengan konten-konten lokal ini bisa meningkatkan ya dan lebih mudah untuk membawa anak didik kita itu mengaitkan materi yang kita sampaikan gitu. Konten lokal apa kira-kira dalam materi tertentu, ketika bisa kita kaitkan dengan sejarah lokal dengan materi yang ada, pastinya akan lebih mempermudah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya pentingnya sejarah lokal dalam pembelajaran adalah konteks yang lebih dekat. Okay. Nah, menjadikan sejarah sebagai sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin juga bisa itu. Dulu saya masih ingat dulu ketika saya melakukan penelitian itu mengangkat juga konten lokal yang ada di daerah asal saya dulu. Ya, jadi
ketika saya dulu melakukan penelitian di waktu S1 itu konten-konten tentang sejarah perjuangan masa pasca proklamasi ya atau perjuangan di agresi militer 2 itu ada beberapa tempat bersejarah di daerah kami di Banjarnegara itu yang kami juga masukkan ke dalam materi-materi di sejarah lokal gitu. Nah ini biasanya itu nanti kok di tempat saya ada monumen ini apa misalkan seperti itulah anak-anak pasti akan bertanya-tanya, ketika bertanya pasti mungkin akan mencari literasi, mencari sumber-sumber misalkan oh ini ada monumen garis Van Mook atau apa ya batas misalkan ini terjadi pembagian wilayah yang masuk Indonesia, masuk RI ini yang masuk Belanda dan sebagainya. Nah dari situ mungkin akan meningkatkan mungkin pengetahuan anak-anak atau peserta didik kita tentang sejarah lokal di daerahnya, kira-kira seperti itu. Nah, implementasi sejarah lokal dalam kurikulum Merdeka sendiri, Bapak Ibu semuanya, ini mungkin juga pastinya ada beberapa ya menerapkannya, mengimplementasikan. Yang pertama adalah integrasi dalam mata pelajaran sejarah. Nah, ini sekolah dapat menyiapkan topik sejarah lokal ya dalam pembelajaran sejarah SMA ya. Tadi mungkin juga menyinggung tentang P5 ya, mungkin juga nanti ada beberapa tema P5 yang bisa mungkin kalau memang di daerahnya bisa masuk ke dalam konten-konten sejarah, misalkan mungkin Bapak Ibu mungkin yang tergabung dalam tim P5-nya bisa juga memasukkan ke situ gitu. Kemudian juga implementasi sejarah lokal dalam kurikulum Merdeka ini juga tadi singgung di awal bahwasanya adanya PBL atau Project Based Learning ya. Peserta ya didik diajak untuk melakukan penelitian. Nah ini mungkin penelitiannya mungkin masih sederhana ya atau proyek lapangan ya terkait dengan sejarah lokal ya. Ini mungkin nanti mungkin pengalaman dari Bu Ika yang sering meneliti atau kemarin ya kelihatannya yang dari Kabupaten Semarang ya kegiatan ada keliling di beberapa tempat itu juga mungkin kalau dilakukan dengan tingkat peserta didik untuk melakukan penelitian yang sifatnya ringan ini tentu saja bisa ya atau mungkin kalau ada wawancara tokoh ya atau kalau tokoh bahkan bisa sumbernya primer ini malah lebih bagus gitu ya. Kesulitan kita terkadang kalau di teman-teman dari peneliti sejarah itu kan mendapatkan sumber yang primer itu kan terkadang susah. Nah ini kalau misalkan ada konten sejarah lokal yang di situ ada sumber primer yang karena kedekatan dengan mungkin lingkungan dan masih mudah untuk mengakses itu akan lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, contoh kegiatannya ini Bapak Ibu semuanya ini bisa saja ini sampling aja ada sampel aja dokumentasi sejarah desa ya isi tentang tokoh lokal ya atau mungkin membuat pameran sejarah sekolah gitu yang berbasis ya pastinya di lingkungan sekitar sekolah tersebut. Ini mungkin dalam hal implementasi atau mungkin Bapak Ibu punya implementasi lain atau mungkin pengalaman Bapak Ibu ketika menerapkan pembelajaran sejarah dengan memasukkan konten-konten lokal nanti mungkin bisa sharing mawon. Yang berikutnya Bapak Ibu ya ini mungkin kaitannya dengan kurikulum Merdeka struktur dan capaian pembelajaran ini mungkin juga nanti perlu menjadi pertimbangan penting Bapak Ibu semuanya kita diawali dulu dari CP di bagian mana ya kemudian tentu saja ya mencari tujuan pembelajaran. Nah ini pastinya ya dari CP ke TP ini juga harus benar-benar disusun secara menyeluruh gitu ya. Kalau misalkan di tujuannya memang ingin ya ini sebagai contoh ingin mengembangkan kemampuan analisis dan rasa bangga terhadap warisan sejarah lokal, ini bisa nanti diturunkan ke dalam materi atau capaian. Nah ini ambil contoh juga misalkan setiap sekolah bisa menyesuaikan tema sejarah lokal sesuai dengan konteks wilayah masing-masing. Hanya ada mungkin kalau di Semarang ya memang kalau kota niaga mungkin larinya ke sejarah kolonial ya atau mungkin nanti mungkin lebih detailnya Bu Ika bisa karena kolonial mohon maaf ya niaga mungkin bisa sebelum prakolonial juga sudah Bu Ika kalau Semarang
Kemudian juga kota-kota besar ya, sejarah kebudayaan. Nah ini kalau kebudayaan memang agak tricky dan bahkan kalau sumber itu agak susah gitu ya, biasanya hanya oral history dan sebagainya ya di tingkat pedesaan. Ini mungkin sebagai contoh ya alur bagaimana nanti Bapak Ibu ketika berhadapan dengan kurikulum merdeka untuk menaikkan konten sejarah lokalnya kira-kira bisa masuk dalam pembelajaran seperti apa. Tapi pastinya mungkin ada mungkin bagian besar Bapak Ibu sudah banyak yang menerapkan hal ini di ketika mengembangkan modul ajar dan sebagainya ya, pelengkapnya ya, yang pastinya di konten materi bisa memasukkan konten sejarah lokal. Nah, Bapak Ibu, pastinya ketika memasukkan konten dari muatan sejarah lokal ya bagi peserta didik ya, ini pastinya harapannya juga akan berdampak positif. Salah satunya tadi sudah kami singgung di awal bahwasanya identitas lokal ya adalah budaya ini bisa menguat ya, atau penguatan identitas kultural itu bisa kita naikkan ya ketika bisa membantu peserta didik ketika memahami dan melestarikan budaya serta nilai-nilai lokal. Ini mungkin terhadap sejarah kebudayaan biasanya yang memang larinya ke budaya. Mungkin kalau yang sejarah kolonial mungkin ke patriotisme ya, nasionalisme dan sebagainya, yang memang nasionalisme memang istilahnya bumbunya itu memang akarnya memang dari sejarah lokal tentunya. Oke. Kemudian juga pengembangan kemampuan riset. Nah ini ya, meskipun kalau untuk peserta didik ya mungkin masih tarafnya belajar ya, peserta didik ini pastinya bisa dengan riset mini ya, itu juga bisa mengumpulkan dan menganalisis informasi secara mandiri ya, dengan tugas-tugas atau project based learning yang mungkin Bapak Ibu bisa susun secara istilahnya ya mungkin menyenangkan lah, katakanlah seperti itu, tidak menjadi beban kepada peserta didik ya. Terkadang ketika kita memberikan tugas ya, proyek yang kira-kira mungkin dirasa menurut kita itu mungkin mudah, tapi bagi anak didik kita ya mungkin juga kita lihat dulu, kita harus menganalisis di asesmen awal kira-kira memungkinkan tidak kira-kira untuk melakukan ya, misalkan untuk mengkaji sejarah lokal dengan melakukan riset mini. Kemudian juga pastinya dampak positif lain ketika muatan lokal masuk dalam pembelajaran sejarah khususnya ini juga peningkatan minat belajar sejarah. Nah ini ya semoga ya ketika ada konten lokal yang dekat dengan anak didik kita ini membuat pelajaran sejarah hidup dan menarik ya pastinya ya, dengan konten-konten yang relevan dan saya bukan menganggap bahwasanya Bapak Ibu guru kalau yang dulu-dulu bahwasanya ketika ceramah itu membosankan, itu kurang tepat ya. Bapak Ibu guru ya ketika pertama kali kemampuan atau gaya belajar yang diambil kan pastinya ceramah. Nah ceramah itu ya harus ceramah yang memang bervariasi, yang menarik gitu ya, yang tidak membuat anak didik kita itu jadi bosan. Kira-kira seperti itu. Jadi ceramah itu bukan hal yang buruk lah, kira-kira seperti itu. Nah tantangannya apa Bapak Ibu ketika dengan konten sejarah lokal kita masukkan dalam pembelajaran sejarah? Nah ini salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Pastinya ini mungkin perlu nanti kita diskusi bareng misalkan. Nah kurangnya bahan ajar, referensi yang spesifik tentang sejarah lokal di daerah tertentu ini perlu menjadi credit point misalkan. Nah ini perlu nanti mungkin juga bisa berkolaborasi dengan para peneliti biasanya. Ya, yang peneliti itu tidak bersumber saja dari mungkin Bapak Ibu guru ya, dengan pihak-pihak lain, dan yang memang di sini mungkin ada pemerhati sejarah, ada kelompok-kelompok pecinta sejarah dan sebagainya, nanti juga bisa. Nah kemudian juga ini penting tadi ya saya singgung, ada pemerhati dan sebagainya, pentingnya kolaborasi dengan masyarakat. Syukur-syukur ada masyarakat sejarah ya, dan mungkin di sini ada dari unsur guru ya, banyak ya pihak-pihak yang nanti bisa dilibatkan untuk menyusun ya, mungkin nanti juga pengalaman Bu Ika nanti setelah ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Kemudian juga tentu saja tantangannya dari Bapak Ibu guru semuanya ya, peran guru ini nanti menjadi aspek yang utama ya, ketika guru harus lebih kreatif, inovatif dalam merancang materi dan aktivitas belajar yang memasukkan konten-konten lokal.
Ini kira-kira tantangannya atau mungkin tantangan lain, mungkin masing-masing tempat beda-beda. Misalkan, Pak, di tempat saya tidak ada materi sejarah lokal ya, bisa dompleng tempat lain gitu, yang monggo ya, pastinya yang tahu persis dari sekian banyak ya daerah ya yang ada di mungkin skupnya mungkin saat ini adalah Jawa Tengah, mungkin juga nanti bisa menceritakan mungkin pengalaman Bapak Ibu. Nah, terakhir mungkin ini sebagai poin pentingnya ya, bahwasanya apa yang mungkin kami sampaikan ya, tentu saja pastinya muatan sejarah lokal dalam kurikulum Merdeka ini kami anggap penting, khususnya dalam membangun karakter dan identitas dari peserta didik, apalagi mungkin juga dikombinasikan tadi dengan B5. Nah, harapannya ya pastinya semoga sejarah lokal ini dapat menjadi bagian yang lebih luas dalam pendidikan agar peserta didik lebih menghargai, lebih mencintai ya sejarah, lebih khusus lagi sejarah di lingkungan peserta didik terlebih dahulu, baru nanti bicara makro secara nasional. Oke. Kira-kira mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan amanat yang diemban kepada kami dari Mas Bahtiar, jadi keynote, mungkin itu lebih banyak nanti mungkin sharing diskusi karena dengan keterbatasan kami ya selaku ya mungkin kalau banyak senior-senior yang ada di sini hadir, keterbatasan kami, pengalaman nanti kita sebagai diskusi. Mungkin Mekaten ya, mohon maaf Mas Bahtiar, saya tidak punya pantun gitu ya. Tak buatin Mas nanti. Ya, nanti aja. Oke, mungkin gitu aja Mas Bahtiar, kurang lebih mohon maaf ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Hatmo. Sami-sami. Terima kasih Bapak Atno ya, ini saya buatkan pantun langsung nih Mas Atno ini ya. Mantap. Langsung ini. Jas merah pidato Presiden Soekarno. Mantap. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Atno. Oke, luar biasa ini yang disampaikan oleh Pak Atno ini. Wah, ini menandakan sebuah apa ya, kapasitasnya itu sudah malang melintang di dunia persilatan ini Mas Atno ya. Sesejarahan Mas Atno ya. Kalau tadi saya meng-highlight ini ada beberapa hal yang bisa kita perdalam nanti, yaitu sejarah lokal dalam kurikulum Merdeka, kemudian penerapannya dalam tema P5, terus kemudian yang kedua sejarah lokal dikaitkan dengan metode-metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, dengan adanya sejarah lokal ini diharapkan akan muncul diskusi-diskusi tentang sejarah lokal di Jateng maupun di daerah lain. Kemudian yang keempat, pentingnya sejarah lokal dalam pembelajaran yaitu sebagai identitas, relevansi, serta konteks kedekatan. Nah ini pada akhirnya sejarah lokal diharapkan memperkaya khasanah kesejarahan di Indonesia. Seperti itu Mas Atno, kurang lebih. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk Mas Atno. Mengisi acara berikutnya adalah pemaparan materi. Ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Ika Retno Dewi. Ika Dewi Retno. Wah, seneni gitu. Waduh. Nah, ini untuk Bu Ika saya buatkan pantun juga ini. Ke kota lama lewat daerah Mugas. Cakep. Tanpa nunggu lama, langsung kita gas. Oke. Terima kasih Mas Bahtiar. Bu Ika, waktu sepenuhnya kepada Bu Ika. Terima kasih sekali. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Atno, Pak Rinto, Pak Ani, dari MGMP Jateng, Pak Eko, Pak Bahtiar. Ini, wah ini isinya anak-anak muda ini. Saya terus terang jadi rodok minder karena saya generasi old ya. Yang 6 tahun lagi. Saya loh Bu, sama. Ya ini saya lihat ada beberapa Bapak Ibu juga yang termasuk senior-senior. Beliau ada Bu Darwati, lalu ada teman satu angkatan itu tadi Mbak Lis kayaknya.
dari Brebes. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan malam ini bisa menjadi penambah semangat bagi kita bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Atno, sejarah lokal itu menjadi muatan yang sangat penting. Sebetulnya tidak hanya di kurikulum Merdeka. Jujur saya melihat ini pentingnya sejarah lokal itu bahkan sejak dulu, karena kita akan bicara sejarah nasional tanpa menyimak lebih dulu tentang sejarah lokal sebetulnya tidak ada artinya. Sehingga apapun kurikulum yang digunakan, sebetulnya sejarah lokal itu menjadi sangat penting di dalam penyampaian kita kepada siswa didik kita, gitu. Salah satu tujuannya tadi Pak Atno ngendikan bahwa sejarah lokal itu bisa memberikan identitas kepada anak-anak didik kita, mereka mengenal lebih dekat tentang apa yang ada di lingkungan mereka dan mereka bisa bersentuhan langsung dengan apa yang ada di sekitar mereka. Nah, kali ini sebetulnya kalau saya kemarin itu saya didapuk sama Pak Eko, sama Pak Khoiri begitu dan Pak Bahtiar. Ika mewakili Semarang, MGMP Semarang. Iya, sudah semampu saya, karena kebetulan saya juga ada beberapa bahan mungkin yang bisa menjadi diskusi kita bersama, supaya Semarang ini tidak hanya dilihat sekarang ini menjadi kota yang cantik dengan gemerlap lampu yang luar biasa, tetapi bagaimana terbentuknya sejarah Semarang dari awal, sehingga menjadi kota yang begitu molek seperti sekarang. Dan sebetulnya kalau kita bicara Semarang itu sudah dilirik dari zaman dulu. Keindahan Semarang itu tidak hanya ada sekarang, tetapi bahkan di masa dulu itu sudah dilirik oleh banyak orang. Nah, sebelum saya mengawali materi saya tentang sejarah Semarang sebagai kota niaga, mungkin saya memberikan beberapa catatan tentang Semarang. Banyak topik sebetulnya yang bisa kita angkat dari Semarang kalau kita mengaitkan dengan sejarah lokal. Misalnya kalau dari masa Hindu-Buddha, Semarang pun ada. Banyak tinggalan di kawasan Mijen itu yang bisa kita eksplorasi, menjadi bahan pembelajaran dengan anak-anak, karena ternyata Semarang termasuk salah satu pintu masuk pengaruh Hindu-Buddha sebelum merambah ke Jawa Tengah, bagian tengah dan selatan. Jadi ini juga kalau selama ini kita Semarang itu Hindu-Buddhanya apa sih? Ternyata banyak sekali penelitian di kota Semarang, di daerah Mijen itu. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti dua kegiatan ekskavasi di daerah Mijen. Itu ada 2 bekas candi di sana, dari batu bata. Itu yang sisa-sisanya temuannya itu masih ada di Museum Ronggowasito. Jadi itu bisa juga menjadi bahan kajian kita sebagai guru sejarah ketika kita ingin memperkenalkan sejarah lokal di Semarang. Kemudian kalau dari masa perjuangan jangan ditanya, karena Semarang banyak sekali yang bisa dijadikan bahan untuk pembahasan, karena peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang dan lain-lain di masa kolonial itu juga banyak terjadi di Semarang. Nah, saya kemarin tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sinten, kemarin materi dari Magelang itu tentang sejarah lokal di Magelang. Nah, mungkin nanti kalau pas Semarang ketiban campur lagi untuk menyampaikan materi tentang sejarah lokal, bisa dibahas tentang materi yang lebih baru gitu. Baik, saya coba untuk menyampaikan materi hari ini, saya coba share screen, nanti kalau nggak bisa tolong dibantu Pak Bahtiar. Bu Ika. Tenang saja, ini banyak ahlinya Bu Ika. Sebentar, saya coba. Muncul enggak, Pak? Muncul, Bu. Muncul, nggih. Nggih. Ya, kelihatan kecil, tapi kecil. Agak kecil. Kecil, ya. Oh, sebentar. Ini sebetulnya saya pakai PPT ya. Oh, pakannya Pak Atno itu. Udah bisa tuh. Ya, full. Ini lagi lupa? Sampun, Bu. Sudah. Jadi saya akan bicara tentang Semarang sebagai sebuah kota niaga. Memang kalau kita bicara tentang Semarang sebagai sebuah kota niaga itu tidak hanya bicara tentang masa kolonial, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Atno, bahwa jejak
kota niaga Semarang itu jauh sebelum masa kolonial itu sudah ada. Nah, kita mengenal Semarang itu dengan kondisi yang sangat beragam, seperti yang beberapa slide ini, gambar ini saya tunjukkan ini. Jadi ada beberapa tinggalan di kota Semarang yang sekarang ini sangat fenomenal dan ini menarik untuk dipahami lebih dalam, di samping bahwa Semarang itu memang memiliki ciri khas. Kalau orang Semarang itu bilang, orang Semarang itu hobinya keplek ilat gitu. Keplek ilat itu bukan keplek dalam artian yang sebenarnya, tetapi keplek lebih pada suka makan. Jadi karena memang Semarang juga terkenal dengan beberapa makanan khasnya yang mungkin tidak ditemui di daerah lain, dan itu cukup enak. Jadi Bapak Ibu sudah perso apa yang menjadi ciri khasnya makanan di Semarang gitu. Nah, saya akan bicara tentang bagaimana awal Semarang ini terbentuk. Kita semua pasti sudah sering membaca bahwa kalau kita bicara tentang sejarah awal Semarang, dimulai dari pertama kali kota ini didatangi oleh salah satu utusan dari Demak yang bernama Pangeran Madipandan. Kemudian beliau menjadi semacam adipati di sini ya, kepala daerah di sini, yang lalu digantikan oleh putranya yaitu Ki Ageng Pandanaran II. Nah, sebetulnya kapan penentuan lahirnya Semarang itu kemudian pemerintah Kota Semarang menetapkan tanggal 2 Mei 1547 atau bersamaan dengan 12 Rabiul Awal tahun 954 Hijriah, yang pada waktu itu Semarang ini disahkan sebagai sebuah kabupaten, jadi daerah setingkat kabupaten pada masa kekuasaan Sultan Hadiwijaya, yaitu di era masa Pajang. Sambil tiduran, Ibu. Apa itu adik dibawa masuk aja? Nah, kemudian bagaimana Semarang kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat, itu terjadi ketika Semarang di bawah kekuasaan Mataram pada waktu itu. Pelan tapi pasti Semarang menjadi sebuah pelabuhan yang cukup diandalkan oleh Mataram Islam ya. Bagaimana dia kemudian menjadi salah satu pintu masuk perdagangan untuk wilayah Mataram di jalur tengah, di kawasan tengah. Dan tahun 1678 nampaknya memang Semarang kemudian menjadi sebuah kota yang dilirik oleh Belanda ketika itu, VOC, untuk dijadikan pusat perdagangan mereka. Jadi pada waktu itu VOC memang menginginkan Semarang sebagai salah satu pusat perdagangan yang mereka bisa andalkan di kawasan Jawa bagian utara. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya ketika awal abad 20, Semarang kemudian ditetapkan sebagai Gemeente atau sebuah kota praja begitu, yang dipimpin oleh wali kota. Jadi ini menandakan bahwa memang Semarang ini memiliki arti yang cukup penting dan dianggap sangat penting pada masa Belanda dengan banyak pertimbangan. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal, tapi ini saya secara garis besar saya sampaikan sejarahnya dulu. Kemudian, nah pada masa Jepang, daerah Semarang dipimpin oleh seorang Shiko, kepala militer. Maka tidak heran kalau kemudian di Semarang juga menjadi basis militer bagi tentara Jepang, sekali lagi karena memang nampaknya Semarang ini kota yang cukup menarik untuk dijadikan pusat kegiatan, mengingat letaknya yang ada persis di tepi pantai dan memiliki sebuah pelabuhan yang cukup besar. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa gambar dari kondisi Semarang pada beberapa periode. Jadi kalau pada masa kurang lebih sekitar abad ke-7-8 gitu, pada masa era Mataram kuno, sebetulnya Semarang sendiri sudah pernah dan termasuk menjadi salah satu pelabuhan bagi kawasan Mataram kuno ketika itu. Tetapi memang kondisi wilayahnya yang belum seperti sekarang, karena pada waktu itu di peta pertama ini bisa ditunjukkan bahwa Selat Muria itu masih ada. Jadi peta pertama dan kedua itu, di situ masih ada Selat Muria, dan pantai untuk kawasan Semarang ketika itu diduga belum berada di kawasan pantai yang sekarang. Jadi menarik
ketika kita bicara Semarang, karena Semarang itu kalau siapa itu seorang geolog dari Belanda, Bemelen, itu mengatakan bahwa Semarang itu kota yang unik karena dia memiliki dua kawasan, yaitu kota Semarang Bawah. Kota Semarang Bawah dalam artian kota yang landai dekat dengan pantai, dan kota Semarang Atas yang daerahnya ketinggian, berada di ketinggian. Jadi kalau kita melihat Semarang itu yang bawah itu panas, tetapi daerah atas seperti Banyumanik sampai ke kabupaten itu daerahnya masih cukup dingin. Di samping itu dari bawah pun kita bisa melihat, kalau saya pernah memperhatikan dari jembatan dekat sekolah saya itu di dekat Pantai Marina, itu ternyata kita bisa melihat beberapa gunung dari kawasan itu gitu. Jadi ini yang membuat Semarang itu kemudian dikatakan menjadi unik dan indah. Nah, ternyata memang pada masa lalu pun Semarang itu memiliki sejarah geologi yang cukup menarik ketika pelabuhan pada waktu itu masih berada di kawasan yang sekarang kita sebut mungkin sebagai Bergota. Jadi awalnya di sana. Lalu bagaimana kemudian Semarang bisa mengalami pergeseran sampai ke pantai yang sekarang? Itu nampaknya terjadi karena adanya endapan lumpur dari beberapa sungai yang ada di kota Semarang. Jadi di peta itu Bapak Ibu bisa melihat ada Sungai Kreo misalnya, kemudian ada Kali Garang, yang itu dari mereka membawa aliran lumpur dari kawasan atas, kemudian mereka endapkan di tepi kanan kiri sungai, dan itu ternyata kemudian membentuk satu daratan baru yang sekarang kita kenal sebagai kawasan kota Semarang Bawah. Nah, lalu saya tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana Semarang sebagai sebuah kota bandar, Semarang sebagai sebuah kota niaga. Pada masa Mataram kuno, tadi sudah saya jelaskan bahwa Semarang ini menjadi salah satu pulau pelabuhan yang cukup besar di Jawa dan diandalkan oleh Kerajaan Mataram kuno dengan tempat yang paling utama yaitu di kawasan Bergota. Jadi kalau kita menyusuri kawasan Semarang, mungkin kita bisa menemukan beberapa daerah yang bertebing karang ya di daerah Semarang itu, seperti yang ada di kawasan mana itu Kelenteng, Sampukong itu, kemudian sampai ke arah Bergota, itu ternyata memang dari kandungan tanah yang ada di sana itu nampaknya memang itu berkarang. Jadi ada kemungkinan bahwa memang pada waktu itu kawasan Semarang itu menjadi sebuah kota pelabuhan yang sudah mulai banyak disinggahi karena lokasinya memang memungkinkan. Kemudian pada sekitar abad ke-15-16 mulailah Semarang semakin terlihat sebagai sebuah kota bandar dengan dijadikannya beberapa kawasan pelabuhan kecil di kota Semarang sebagai pusat kegiatan. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana Kampung Melayu itu terbentuk di kota Semarang sebagai salah satu kemungkinan pada waktu itu Semarang adalah pusat niaga, gitu Bapak Ibu. Bu Ika, ngapunten kok slide-nya hilang. Oh, slide-nya hilang, sebentar. Oh, kok ini kok orang lain sedang melakukan presentasi, ya? Bentar. Sampun? Nah, niku Bu, diperbesar lagi. Nah, tadi kayaknya ada yang sempat nge-split ini. Oke, jadi sekarang saya akan cerita sedikit tentang bagaimana Semarang. Jadi yang menarik dari Semarang sekali lagi bahwa Semarang itu punya satu kawasan yang sekarang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang disebut sebagai Kota Semarang Lama. Ini berdasarkan SK Mendikbud nomor 682/P 2020. Jadi dengan SK ini Kota Semarang Lama itu sudah ditetapkan menjadi salah satu kawasan cagar budaya tingkat nasional. Jadi kalau kita yang tinggal di Semarang sebetulnya cukup bangga karena
ternyata Semarang punya kawasan yang sudah diakui secara nasional. Nah, sebetulnya istilah Kota Semarang Lama itu bukan hanya merujuk pada Kota Lama Semarang. Jadi sedikit dibedakan antara Kota Lama Semarang dan Kota Semarang Lama. Kalau kita Kota Lama Semarang, maka ya yang kita sebut sebagai Kota Lama itu, kawasan itu. Dan itu adalah salah satu bagian dari Kota Semarang Lama. Karena Kota Semarang Lama itu terdiri dari 4 wilayah, yaitu Kampung Melayu, kemudian Kampung Kauman, Kampung Pecinan, dan Kota Lama Semarang. Nah, itu yang disebut dengan Kota Semarang Lama. Nah, kenapa keempat kawasan ini kemudian menjadi satu kesatuan? Kita akan mencoba melihat begini, Bapak Ibu. Nah, Kampung Melayu, yang sekarang mungkin anak-anak lebih familiar dengan menyebutnya sebagai Jalan Layur, gitu, kalau di Semarang. Nah, ini adalah sebuah kawasan yang sebetulnya sudah sejak lama menjadi salah satu pusat kegiatan perdagangan, jauh sebelum Belanda menjadikan kawasan Kota Lama itu sebagai kawasan perdagangan mereka. Jadi ini terlihat dari morfologi kampung, jadi nama-nama yang ada di kampung itu yang mengindikasikan bahwa di kampung ini dulu pernah tinggal beberapa orang atau beberapa kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai daerah. Nah, istilah Melayu sendiri kan sebetulnya kita mengkonotasikannya sebagai orang Melayu, jadi orang yang berasal dari kelompok luar Jawa, begitu nggih. Karena memang ternyata di Kampung Melayu ini banyak sekali tinggal beberapa kelompok masyarakat yang bukan orang Jawa. Ya, misalnya ada orang Banjar mungkin yang disebut dengan orang Melayu itu, kemudian ada orang Madura, ada orang Bugis. Nah, itu ada pada morfologi yang tergambarkan di Kampung Melayu. Jadi seperti yang ada pada peta ini, Bapak Ibu mungkin bisa persani pada peta morfologi ini menunjukkan ada beberapa wilayah yang terkotak-kotak begini sesuai dengan masyarakat yang tinggal di sana. Ya, sampai sekarang morfologi kampung ini juga sebenarnya masih bisa dilihat pada nama-nama yang ada di Kampung Melayu. Jadi nama-nama yang unik seperti mungkin ada beberapa istilah kampung cilik, kemudian kampung darat dan sebagainya. Itu sebenarnya mengindikasikan bahwa memang pada saat itu Kampung Melayu termasuk salah satu kawasan di Kota Semarang yang sudah dijadikan tempat persinggahan bagi berbagai kelompok pedagang. Nah, ini saya sampaikan beberapa gambar yang ada di Kampung Melayu. Bapak Ibu bisa melihat pada Masjid Layur. Kalau sekarang kita ke Masjid Layur itu kita hanya akan menemukan bangunan yang satu lantai. Tapi sebetulnya Masjid Layur itu ada di posisi 2 lantai. Nah, lantai yang kedua ini sekarang sudah tenggelam. Jadi kita sebenarnya masih bisa melihat jejaknya. Jadi kalau kita ke Masjid Layur itu bagian bawah lantai pertama itu masih kelihatan. Cuma memang sudah tidak bisa difungsikan, mengingat bahwa kawasan ini sudah banyak mengalami peninggian tanah, ya, karena rob dan sebagainya, sehingga kawasan ini kemudian ditinggikan. Nah, ini sebenarnya yang sekarang ini sudah mulai direvitalisasi, yaitu di Kampung Melayu, dengan membangun kampung ini sebagai sebuah kawasan wisata juga yang banyak dikunjungi oleh turis turis dalam negeri maupun turis mancanegara sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak tinggal di Kota Semarang mungkin bisa menjadikan Kampung Melayu ini sebagai salah satu destinasi wisata juga. Karena kalau kita menyusuri Kampung Melayu, kita masih banyak menemui beberapa bangunan yang cukup menarik di sana, yang itu menunjukkan bagaimana Kampung Melayu ini menjadi sebuah identitas dari keharmonisan masyarakat Kota Semarang. Jadi saya dulu pernah membimbing anak didik saya untuk menulis tentang Kampung Melayu dengan judul Harmony of Street. Jadi bagaimana Kampung Melayu atau koridor Jalan Layur ini bisa disebut atau bisa digambarkan sebagai harmonisasi dari keanekaragaman yang ada di Semarang. Karena di sana ada bangunan Melayu, bangunan Jawa, bangunan Cina, kemudian juga bangunan Belanda, itu menjadi satu di kawasan di Kampung Melayu.
Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Kampung Kauman. Nah, Kampung Kauman ini sering dikaitkan dengan masyarakat Islam. Ya. Jadi di sana memang kemudian menjadi pusat pembelajaran Islam, karena di sana ada satu masjid besar yang kita kenal sebagai Masjid Kauman. Tetapi sebenarnya kalau kita merunut sejarahnya lebih dulu, bahkan Masjid Kauman itu aslinya sebenarnya tidak di situ, tetapi itu adalah pindahan dari lokasi masjid lama yang ada di kawasan Pedamaran. Jadi sebelum di Semarang ini menjadi kota yang dibangun oleh Belanda pada sekitar abad ke-18 itu, Semarang sudah berkembang dengan adanya pusat keramaian, pusat perbelanjaan yang ada di Pasar Pedamaran sekarang ini. Nah, nampaknya memang Semarang sebagai sebuah kota yang dibangun dari era Islam, terutama ketika masa Demak, kemudian masa Pajang, itu menjadikan pusat pemerintahan di Semarang itu mengalami beberapa lokasi perpindahan. Jadi masih banyak penelitian tentang Kota Semarang, tentang di mana sih sebetulnya pusat Kota Semarang itu atau pusat pemerintahnya itu ada di mana gitu. Yang sekarang kita banyak ketahui, pusat pemerintahan Kota Semarang kuno itu ada di kawasan Kauman, tetapi sebetulnya jauh sebelum itu ada beberapa lokasi yang juga diduga menjadi tempat pusat pemerintahan di Kota Semarang, terutama pada masa awal-awal Kota Semarang terbentuk, jadi pemerintahan di Kota Semarang terbentuk. Nah, Kauman identik dengan orang Arab, meskipun sekarang ini kalau kita melihat sudah tidak banyak lagi keturunan Arab juga yang tinggal di kawasan Kampung Kauman, tetapi aktivitas Islam di Kampung Kauman ini masih berjalan sampai sekarang. Bahkan di sana itu sekarang ada pesantren dan segala macam. Nah, ini yang kedua. Kemudian berikutnya Pecinan. Pecinan juga menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijelajah, untuk ditelusuri, karena pada masa kuno pun kawasan Pecinan ini juga memegang peran penting dalam perkembangan perniagaan di Kota Semarang. Jadi letaknya yang ada di tepi Kali Semarang itu menjadikan kawasan Pecinan ini menjadi kawasan yang cukup ramai sebagai kawasan perdagangan. Apalagi pada waktu itu Kali Semarang ini ukurannya lebih besar ya Bapak Ibu. Jadi dia bahkan bisa dimasuki oleh ukuran-ukuran kapal yang cukup besar sampai ke kawasan Pecinan itu, karena memang Kali Semarang dulu cukup lebar. Nah sekarang ini kan penyempitan, pendangkalan terjadi di Kali Semarang, di samping kanan kirinya juga kalau kita lihat sekarang sudah berkembang pemukiman-pemukiman ya maaf yang cenderung agak kumuh gitu ya. Tapi kita berharap bahwa akan ada pergerakan di Kota Semarang untuk menjadikan kawasan Pecinan ini sebagai kawasan yang menarik juga untuk menjadi salah satu destinasi wisata. Meskipun sekarang sudah ada Kampung Semawis dan beberapa lokasi yang cukup menarik juga dikunjungi karena kita tahu bahwa kawasan Pecinan ini kaya akan kelenteng-kelenteng kuno. Jadi salah satu yang menarik dari kawasan Pecinan Semarang, kawasan Pecinan Semarang ini punya banyak sekali kelenteng yang usianya sudah ratusan tahun. Mungkin ada sekitar 10 sampai 15 kelenteng yang lokasinya berdekatan dan usianya sudah kisarannya sudah mungkin sekitar 200 sampai 300 tahun mungkin ya. Bahkan ada yang berdiri sekitar 1600-an kalau tidak keliru saya membaca itu pernah ada di sana. Jadi nah, bagaimana terbentuknya Kampung Pecinan yang sekarang memang tidak lepas dari kondisi ketika terjadi geger pecinan di Batavia yang kemudian juga merambah ke Semarang, sehingga kemudian aktivitas kaum Tionghoa itu dipadatkan di kawasan Pecinan sekarang. Jadi yang kita lihat sebagai kawasan Pecinan sekarang memang mengalami sedikit pergeseran lokasi ya. Kalau dulu mungkin Pecinan orang Tionghoa itu dia lebih menyebar, tetapi kemudian mereka ditempatkan pada satu kawasan khusus yang kita sebut sebagai kawasan Pecinan sekarang. Nah, kemudian Kota Lama. Kota Lama atau yang kita kenal juga sebagai salah satu
Kalau kita menyebut Nederland kecil gitu ya, Little Nederlandnya kota Semarang gitu, karena memang kota lama ini menjadi salah satu langkah awal dari Belanda, VOC ketika itu untuk membangun kekuatan ekonominya, terutama di kawasan Jawa Tengah bagian utara. Nah, di sini ada saya tunjukkan beberapa peta kota lama Semarang yang ini dibuat oleh Belanda. Dan dari peta-peta ini ternyata kita bisa mengetahui bahwa di kota lama itu dulu pernah ada benteng. Jadi di peta yang paling tua itu ada disebutkan satu benteng. Ini tahun 1719, waktu itu belum ada apa-apa. Yang paling kiri itu. Kemudian yang paling kanan ini pada 1741, ini sudah tergambar satu benteng yang ada di sudut. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai Fifth Hook, karena dia segi 5 begitu. Posisinya yang sekarang, menurut penelitian dari Balai Arkeologi Yogyakarta yang banyak melakukan ekskavasi di kawasan ini, itu ada di daerah Emputan Tular. Jadi kemungkinan dekat dengan Kali Semarang. Jadi sudut Kali Semarang itu menjadi awal mula Belanda mendirikan benteng Fifth Hook. Jadi apa fungsinya benteng ini? Sebenarnya bukan sebagai benteng pertahanan, Bapak Ibu, tetapi lebih pada fungsi benteng ini sebagai tempat untuk memantau, gitu, karena Semarang yang ada di kawasan pesisir, jadi lokasinya terbuka ke arah pantai dan memerlukan pengawasan keluar masuknya pedagang dari luar. Nah, nampaknya benteng Fifth Hook itu lebih difungsikan ke sana. Ya, kemudian tahun 1746, kalau tidak keliru, 1746 itu benteng Fifth Hook itu dihancurkan. Jadi Belanda kemudian menghancurkan sendiri benteng kecil ini, kemudian dia membangun Semarang sebagai sebuah, atau kota lama Semarang sebagai sebuah kota benteng. Jadi dulu itu di kota lama Semarang itu dikelilingi oleh satu benteng yang dia mengelilingi dari kalau kita melihat ini peta yang bawah ini, yang warna pink ini sudah tergambar benteng yang mengelilingi kota lama Semarang. Nah, pada benteng kota lama ini itu ada 6 sudut bastion atau 6 sudut menara pandang yang dibangun oleh Belanda. Ada di beberapa sudut. Kalau saya tidak salah ingat, yang ada itu di Emputan Tular, kemudian di dekat Bandar Harjo, kemudian di dekat Stasiun Tawang itu ada satu, kemudian di Bubaan, dan kemudian di Jalan Suari. Nah, itu beberapa sudut benteng yang itu bisa kita lihat pada peta yang dibuat oleh Belanda. Jadi memang sisa-sisa benteng itu sudah tidak ada, tetapi kita bisa menelusuri keberadaan benteng itu dari peta-peta lama yang dibuat oleh Belanda. Dan itu juga yang kemudian dipakai sebagai acuan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta untuk memastikan bahwa memang Semarang dulu adalah kota yang berbenteng. Jadi mirip dengan beberapa kota yang lain, Semarang juga memiliki sebuah benteng. Jakarta dulu juga memiliki benteng, begitu. Jadi namanya memang Belanda ini berusaha untuk melindungi asetnya dengan membangun benteng yang mengelilingi kota tempat mereka bermukim. Nah, sementara kalau kita melihat kota lama Semarang sendiri, tidak hanya sekedar sebuah kawasan perdagangan, tetapi memang kawasan itu awalnya dibangun sebagai pusat kegiatan oleh orang-orang Belanda. Jadi kawasan pemukiman, rumah begitu, rumah tinggal itu ada, kemudian perkantoran ada, pergudangan ada, tempat ibadah juga ada. Bahkan ada satu lokasi parade plane gitu ya, lokasi tempat mungkin ya tempat pertemuan gitu. Kalau kita sekarang taman gitu, itu pun sebenarnya di Kota Lama ada yang sekarang kita sebut sebagai Taman Sri Gunting itu. Jadi memang namanya Kota Lama ini dibangun secara lengkap oleh Belanda untuk membuat mereka merasa nyaman tinggal di kawasan ini. Nah, itu yang masih bisa kita lihat sampai sekarang, bahwa di Kota Lama itu banyak sekali bangunan-bangunan Belanda yang sampai sekarang masih berdiri. Nah, kalau mungkin kemarin
yang dari Magelang banyak bercerita tentang sejarah era kemerdekaan gitu. Nah, saya mungkin akan lebih banyak bercerita di sini tentang bagaimana sejarah itu melihat dari sisi tinggalannya. Jadi artefak yang ditinggalkan, yang itu bisa menjadi penelusuran bagi kita untuk melihat bagaimana sebetulnya Semarang itu berkembang. Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang Semarang sebagai kota niaga, Semarang punya satu mercusuar yang sampai hari ini masih berdiri dengan sangat megah, yaitu mercusuar Willem III. Mungkin Bapak Ibu kapan-kapan bisa berkunjung ke arah pelabuhan gitu. Sebenarnya terbuka, jadi siapapun bisa berkunjung ke mercusuar ini dengan izin. Kalau mau masuk, Bapak Ibu bisa minta izin pada di sana ada kantor apa itu ya Pak, wilayah apa itu yang membawahi mercusuar ini. Nah, mercusuar ini memang dibangun oleh Belanda sebagai salah satu penanda bahwa kota Semarang memang menjadi sebuah kota pelabuhan yang padat dan diandalkan. Jadi kalau dulu sebelumnya itu adalah Jepara yang menjadi pusat pelabuhan untuk kawasan Jawa Tengah bagian utara, tetapi nampaknya kemudian Belanda menginginkan Semarang justru menjadi pusat pelabuhan untuk aktivitas perdagangan mereka. Makanya mereka membangun sebuah mercusuar di kawasan pelabuhan itu. Saya masih ingat betul ketika saya kecil, karena kebetulan saya asli Semarang, lahir di Semarang, besar di Semarang, sampai sekarang juga masih di Semarang. Jadi waktu itu ketika kecil itu ada satu taman di sana, saya lupa namanya, Tirta, Taman Tirta apa-apa gitu di kawasan mercusuar itu yang banyak dikunjungi oleh warga kota Semarang, terutama pada weekend, pada hari Minggu. Itu kita persis ke tepi pantai. Tapi kalau sekarang kita melihat mercusuar yang sekarang, yang bawah itu lokasinya sudah agak ke tengah. Jadi sudah tidak tepat di tepi pantai, tetapi sudah bergeser ke tengah. Jadi kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa nampaknya memang Kali Semarang atau kali-kali besar di Semarang ini mengendapkan tanah-tanah aluvial di daerah pantai, ini membuat kemudian seolah-olah pelabuhan kita bergeser ke utara, gitu, tanah daratan kita bergeser ke utara, ya ini terjadi juga di kawasan ini. Jadi sekarang ini mercusuar itu berada agak di tengah. Nah, apa istimewanya mercusuar ini? Karena dengan ketinggian yang sedemikian hebat, kurang lebih sekitar 30 meter dengan 10 lantai. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah masuk ke dalam, Bapak Ibu. Di sana ada beberapa gambar yang bisa Bapak Ibu lihat. Kalau Bapak Ibu kerso dan kuat bisa naik sampai ke bagian paling atas, puncaknya, jadi yang ada di merah-merah itu. Di sana, dari sana kita bisa melihat kota Semarang, termasuk yang ada di kejauhan. Jadi menurut cerita lampu suarnya itu bahkan sampai ke Gunung Merbabu, kemudian Telomoyo, itu lampunya itu masih bisa menyorot sampai ke sana gitu. Jadi sudut-sudut tembaknya itu masih bisa sampai ke sana. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata Belanda ketika membangun mercusuar ini tidak asal-asalan ya Bapak, tapi memang punya keinginan yang luar biasa untuk menjadikan Semarang ini sebagai pusat kegiatan mereka. Nah, kemudian kalau yang masih bicara tentang laut, ada beberapa perusahaan pelayaran yang juga ada di kota Semarang yang dibangun pada akhir abad ke-19. Misalnya sekarang kita menyebutnya sebagai Jakarta Light. Jadi bangunan ini sekarang menjadi milik Jakarta Light. Ini adalah milik Stomvaart Maskapai Nederland. Jadi salah satu perusahaan pelayaran di Belanda yang dia membuka jalur pelayaran ke kota Semarang. Jadi itu ada salah satu tiket yang ditunjukkan, saya perlihatkan di bagian atas, rute yang mereka jelajahi dari Belanda sampai menuju ke Indonesia, bahkan kemudian ke Cina, ke Jepang, dan ke Australia. Jadi Semarang termasuk salah satu kota yang menjadi tempat persinggahan bagi mereka, mengingat pelabuhan Semarang pada waktu itu jelas sudah sangat besar. Kemudian ada lagi yang lain, yaitu yang sekarang kita sebut sebagai PT Pelni, itu milik Koninklijk Paketvaart Maskapai. Ini juga salah satu
firma begitu nggih, salah satu perusahaan perdagangan juga milik Belanda yang mungkin kalau ini lebih melayani bukan penumpang tetapi melayani barang. Nah, makanya disebutnya dengan paket fart gitu. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa memang Semarang nampaknya memang diorientasikan oleh Belanda sebagai salah satu pusat perniagaan mereka. Nah, kemudian ini yang menarik juga untuk Semarang. Jalur kereta. Kalau kita bicara tentang kereta api di Indonesia, maka jalur kereta pertama itu dibangun di kota Semarang. Jadi pertama kali Belanda membangun rute kereta api di Semarang itu jurusannya ke arah Tuntang. Jadi pada waktu itu melalui halte Alastuwo, kemudian Brumbung sampai ke arah Tuntang. Jadi ini rute pertama yang dibangun oleh NIS, Nederland Indisch Spoorweg, ya. Jadi sebuah perusahaan kereta api milik Belanda, ini milik pemerintah sebetulnya, yang mereka membangun rute pertama dari kota Semarang menuju ke arah Tanggung, ke arah Tanggung, jadi ke arah Grobogan, ke arah timur. Nah, stasiun pertamanya itu ternyata bukan stasiun Tawang, tetapi stasiun pertamanya dikenal dengan stasiun Samarang. Nah, stasiun Samarang itu ada di mana? Dari penelusuran yang dilakukan salah satu teman Pak Cahyono Raharjo yang kemudian kemarin juga menjadi narasumber kami di Sigarda di kegiatan Kemah Budaya, beliau menunjukkan bahwa stasiun Samarang itu sekarang ada di kawasan yang disebut sebagai Kampung Spurlen. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke arah Jalan Putantular yang menuju ke arah pelabuhan, di sana ada namanya Gang Spurlen. Nah, di Gang Spurlen itu sekarang jadi pemukiman penduduk, dan rumah-rumah penduduk itu sebagian masih menggunakan tembok-tembok yang dulu adalah bekas stasiun kereta api Samarang. Jadi namanya Samarang, bukan Semarang. Di dokumen Belanda dan di foto yang ada dari Belanda itu di situ tertuliskannya Samarang. Nah, lalu oleh Belanda, fungsi dari stasiun Semarang ini ditingkatkan lagi dengan membangun sebuah stasiun tambahan yang disebut sebagai Samarang Gudang. Jadi berdekatan dengan stasiun Samarang, itu dibangun salah satu stasiun lagi yang difungsikan sebagai semacam stasiun penyimpanan gitu, jadi pergudangan gitu. Kalau stasiun Samarang lebih diorientasikan pada pelayanan penumpang salah satunya, maka kalau stasiun Samarang Gudang ini lebih diorientasikan pada aktivitas untuk menyimpan berbagai macam barang-barang yang didistribusikan dengan kereta api. Nah, apa yang didistribusikan dengan kereta api banyak, Bapak Ibu. Ternyata salah satunya adalah hasil-hasil komoditas perdagangan yang waktu itu masih berupa rempah-rempah banyak, ya. Itu dari kawasan Semarang bagian bukan Semarang, Jawa Tengah bagian tengah itu kan merupakan salah satu pusat penghasil rempah-rempah, pala dan sebagainya, kopi, tembakau dan sebagainya. Nah, kemudian dari kawasan tengah itu didistribusikanlah ke kawasan pelabuhan melalui jalur kereta api ini. Nah, pada waktu stasiun Samarang ini digunakan memang masih terbatas sampai di kawasan timur, tetapi kemudian kawasan ini penggunaan kereta api ini menjadi semakin berkembang ketika stasiun Samarang ini menghadapi masalah dengan kondisi rob yang terus-menerus, sehingga ini menghadapi ancaman yang luar biasa. Makanya Belanda kemudian menggeser stasiun ke arah stasiun Tawang. Nah, mulai tahun 1914 stasiun Tawang ini menjadi salah satu stasiun yang melayani jalur kereta api sampai ke kawasan Surakarta dan Yogyakarta. Jadi dari stasiun Tawang ini kemudian jalur kereta apinya dipecah tidak hanya ke arah Tanggung, Tanggung, tetapi juga dipecah ke arah Tuntang, jadi ke arah selatan. Nah, makanya sekarang kita bisa melihat bahwa kawasan Ambarawa dan sekitarnya itu sampai ke kawasan Magelang, Surakarta, Yogyakarta itu sebetulnya ada jalur kereta api yang itu menghubungkan ke arah Semarang.
Hanya sayangnya memang jalur kereta api ini sekarang ini samanya ditutup ya, karena banyak menghadapi kendala operasional, terutama di kawasan Ambarawa itu yang daerahnya berbukit dan tidak bisa menggunakan kereta api biasa. Sehingga salah satu kereta api bergerigi yang ada di Indonesia itu salah satunya ada di kawasan Ambarawa itu, di daerah Bedono itu. Nah ini kan jalur itu menghubungkan antara Semarang sampai ke kawasan Surakarta dan Yogyakarta. Nah itu yang kita sebut sebagai stasiun Tawang. Jadi stasiun Tawang adalah stasiun, boleh disebut sebagai stasiun kedua, gitu Pak Ibu. Kemudian ada lagi stasiun yang dikembangkan untuk melayani perhubungan dengan kawasan barat. Nah itu yang kita kenal sekarang sebagai stasiun Poncol. Jadi itu dibangun oleh Semarang Cirebon Stom Tram Maskapai, yaitu salah satu perusahaan kereta api, ini milik swasta, yang dia membangun jalur kereta api ke arah barat. Jadi dari Semarang ke arah barat. Itu melayani sampai ke Cirebon, Pekalongan, dan Tegal. Nah, jalur ke barat ini yang kemudian banyak difungsikan untuk melayani juga jalur perniagaan gula. Karena ternyata Semarang juga menjadi salah satu daerah yang menjadi tempat untuk distribusi gula sampai keluar. Memang Semarang sendiri tidak banyak menghasilkan, bahkan tidak ada komoditas yang bisa diperdagangkan, tetapi Semarang ini menjadi salah satu titik salah satu titik pendistribusian berbagai produk perdagangan yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, kemudian salah satu lagi yang juga ada di Semarang yaitu yang kita sebut sebagai tram. Nah, kalau tadi yang dua itu melayani sampai ke luar kota, maka tram ini sebetulnya adalah jalur kereta yang melayani di dalam kota Semarang. Jadi jalur ini sebetulnya ada dari kawasan Jurnatan dulu sampai ke arah Bulu, kemudian dibuka juga di daerah Mataram, tetapi sayangnya sekarang jalur tram itu sudah tidak kelihatan karena sudah tertutup oleh aspal. Nah ini yang sebenarnya kita sayangkan juga. Misalnya bisa ada revitalisasi lagi begitu, seperti yang bisa kita lihat di Solo, itu masih ada jalur tram di tengah kota, mungkin akan menjadi menarik juga Semarang sebagai sebuah kota kunjungan. Nah ini jalur kereta yang salah satu kelebihan Semarang menjadi salah satu kota yang satu-satunya kota bahkan yang menjadi tempat pertama dibangunnya jalur kereta api di Indonesia. Nah, kemudian bandara. Nah, ternyata tidak hanya kawasan pelabuhan, kemudian juga jalur darat, tetapi juga kita punya Semarang ini ada bandara yang dulu disebut dengan Airfield Simongan. Jadi Belanda ini membangun bandara ini oleh perusahaan NILM, Netherlands Indisch Luchtvaart Maskapai, ini pada sekitar 1928 yang melayani rute dari Batavia ke Semarang. Jadi kalau dulu dari Belanda ke Batavia, ke Jakarta, itu mereka sampai di yang kita sebut sekarang sebagai apa itu Bapak Ibu, Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, dari Halim Perdana Kusuma ini kemudian dilanjutkan ke Semarang atau ke Bandung begitu. Nah, di Semarang kita punya yang namanya ini, Simongan ini. Jadi dulu kemungkinan adalah yang sekarang menjadi Islamic Center. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Semarang, ke daerah Ngalian, di daerah Kalipancur itu, makanya orang sering menyebut bahwa Kalipancur itu dulu pernah ada bandara, karena memang dari peta Belanda, dari catatan yang dituliskan Belanda, kemudian dari berita juga yang ada, ternyata memang Semarang pernah memiliki sebuah bandara, selain Ahmad Yani yang sekarang kita punya. Nah, kemudian sebagai penunjang perniagaan, perdagangan, ada beberapa perbankan yang ada juga di Semarang. Ada Coloniale Bank, ada di Java Bank, ada Netherlands Indisch Exkomtobank, Yokohama, kemudian Netherlands Indische Handelsbank, Oitiong-ham, Bank Vereniging, kemudian Swartbank. Nah ini saya berikan beberapa gambarnya. Jadi yang paling kiri, yang ini adalah Sparbank. Jadi sekarang ini
gambarannya menjadi seperti ini, kalau tidak salah dipakai sebagai punya niaga. Kemudian sebelahnya ada Eskomto. Ini yang tengah. Nah, ini sekarang ini tertutup nih Bapak, tapi dari yang ada di Eskomto ini ada yang menarik, yaitu ada 2 gambar logo yang ditempelkan di dinding bagian luar, yaitu logo Kota Semarang dan Kota Surabaya. Jadi kalau Bapak Ibu jalan ke Podang di Kota Lama, Bapak Ibu akan menemukan dua bekas bank ini. Yang satu adalah Sberbank dan yang satu adalah Eskomto. Kemudian ini yang ada di jalan tengah, yaitu di Lejen Suprapto, yaitu di Java Bank. Nah, salah satu bank milik pemerintah yang kemudian menjadi bank sirkulasi, peredaran uang gitu. Dan sekarang bangunan ini dipakai untuk UMKM. Dulu pernah menjadi kantor Telkom, kemudian dialihfungsikan menjadi kantor UMKM sekarang. Nah, kemudian yang ini, yang paling kanan, berada persis di depan Kali Semarang adalah Colonial Bank. Nah, ini bangunannya sekarang masih berdiri dengan megah, mudah-mudahan bisa segera difungsikan kembali, sehingga kita bisa melihat jejak-jejak itu masih sangat bagus. Kemudian ini yang 2, bagian kiri, ini 1 dan 2 bagian kiri, ini adalah milik Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri dulu juga merupakan sebuah perbankan, tetapi perbankan yang dulu dibangun di Bank Mandiri ini melayani tidak hanya kelompok orang-orang Belanda saja, tetapi juga perbankan yang dipakai oleh orang-orang pribumi. Jadi beberapa orang pribumi yang mereka notabene tentu saja adalah orang-orang yang memiliki dana, itu mereka juga memanfaatkan bank milik Belanda ini untuk aktivitas perdagangan mereka. Kemudian yang ini adalah Oei Tiong Ham, perbankan milik Oei Tiong Ham, salah satu konglomerat terkenal dari Semarang, nanti di bagian akhir akan saya tunjukkan. Dia punya beberapa bangunan dan punya beberapa perusahaan di kota Semarang, dan beliau dikenal sebagai salah satu konglomerat di Asia Tenggara yang sangat kaya. Nah, bangunan ini masih ada, masih berdiri meskipun sudah kosong dan tidak lagi digunakan. Nah, kemudian ini yang tadi, Jepang, ya, Yokohama Bank. Nah, ini sekarang menjadi Cafe Hero. Kita cukup lihat unik bangunannya karena di bagian atas itu untuk bangunan atapnya mungkin ada mirip-mirip dengan bentuk bangunan runcing gitu, karena memang Yokohama Bank ini dulu aktif Cek, Bunda Ika. Halo. Sepertinya terputus ini. Ya, lempar. Sampai jam berapa ini pemaparannya Mas Bahtiar ini? Ini harusnya sudah sesi tanya jawab ini. Ini tadi PPT-nya sampai berapa? 200 berapa gitu PPT-nya? Nanti biar di-share aja, Bu. Materinya boleh. Oke. Coba saya kontak ke Bu Ika dulu. Bu Ika kok hilang ini. Sambil menyiapkan pertanyaan nggih, Bapak Ibu nggih. Ikanya keluar itu.
Udah. Halo, halo. Tadi putus, J. Nggih, Bu, Nggih, Bu Ika. terlewat. Oh, J, yang sewu. Nggih. Sampai mana tadi? Mas Bahtiar bingung itu. Ini terakhir tadi sampai di bagian perniagaan perbankan. Tapi ngeten Bu Ika menika Gambar-gambar sudah tadi. sampai di sesi tanya jawab. Sakit nggih Bu Oh Ika? ya, J, nggak apa-apa, Oke. Pak. Sampun, nggak apa sambil jalan. J. Nggih, monggo. Bapak Ibu kalau mau ada yang mau menyampaikan pertanyaan, sumonggo. Yang baru jedul itu toh Om I mesti, Om I mesti. Oh, ini Mas Ulil Fakhrudin. Nah, ini Ada, yang Om I ada. mengangkat tangan ini. Bentar tanya. Oke. Mas Ulil, silakan Mas Ulil. Halo Mas Bah, apa kabar Mas Bahtiar? Judul kontakon. Bu Ika mau tanya Bu, mumpung ada murid-muridnya Bu Ika kayaknya ya Bu. Ada beberapa sih, ada siswa-siswa sepertinya yang masuk ya? ke kita. Oh, gitu. Meskipun, Bapak. Sederhana sih Bu, pertanyaan saya ada dari ke Bu Ika sama Pak Atno ya. Halo Pak Atno. Halo Mas Ulil. Kuning MGMP Kabupaten Semarang ya Pak ya. Tahu kok kita jalan-jalan kok Mas kemarin. Tahu. Bu Ika satu Bu, begini Bu, saya ya bisa dibilang bukan asli Semarang tapi lama di Semarang, khususnya di kota. Banyak hal yang menurut saya agak aneh. Seperti yang pertama, sejarah Semarang itu jauh panggang daripada api. Artinya adalah masyarakat Semarang pelan-pelan mau dididik pemerintahnya, Pemkotnya untuk bisa mencintai sejarahnya. Tapi pada presentasinya atau pada hakikatnya, masyarakat Semarang belum begitu mengena banget atas dasar sejarah Semarangnya sendiri. Maksud saya sederhananya begini Bu, apa sih Bu manfaat yang paling bisa kami ambil dari sejarah atau peninggalan-peninggalan dari bangunan-bangunan yang tadi Bu Ika jelasin itu? Itu Bu, itu satu. Oke. Yang kedua, ini bukan pertanyaan Bu tapi permintaan. Tahun depan nanti si Garda ngisi di MGMP Sejarah Kabupaten Semarang ya Bu ya? Boleh. J. Ya itu permintaan aja. Terus ya pertanyaan ketiga dari buat Pak Atno, Pak, untuk dari ini agak sedikit personal ya Pak. Seperti LPTK sebesar UNES, ada nggak sih Pak satu program yang memang bisa merengkuh kita SMA atau SMK atau sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta untuk bisa diajak kerjasama dalam mendalami hal-hal yang dijelaskan Bu Ika tadi Pak, dalam hal konservasi gedung, kemudian ada revitalisasi dan sebagainya. Itu soalnya hampir semuanya kalau misal ada revitalisasi gedung gitu, Kemen PUPR itu pasti gandengnya dinas-dinas Pak. Nah dinas itu jarang banget gandeng kita. Nah makanya bisa nggak sih dari LPTK itu ngajakin kita atau ngajakin murid-murid kita bersama kita, guru-gurunya untuk lebih dekat dengan hal-hal seperti itu. Karena menurut saya esensi utama yang dijelaskan Bu Ika tadi sangat baik sekali, cuman masih agak jauh Bu dari kita Bu, belum didekatkan gitu aja. Itu aja sih Pak Atno, Bu Ika. Terima kasih Mas Bahtiar. Oke, terima kasih Mas Ulil. Ada 3 pertanyaan ya kalau saya catat tadi. Ini ada satu lagi dari Mas Yeremia Satrio. Silakan Mas Yeremia. Yeremia dari Surabaya. Oke. Baik, kalau begitu saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heni, selamat malam Surinto, selamat malam Pak Atno, dan juga selamat malam untuk Bu Ika. Mohon maaf tadi saya sedikit terlambat hadir karena masih harus menyelesaikan beberapa hal. Dan pada malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeremia Satria, saya berasal dari Sidoarjo lebih tepatnya, tetangganya Surabaya.
Dulu saya merupakan alumni dari program studi pendidikan sejarah S1 STK IPB Sidoarjo dan sekarang melanjutkan studi lanjut S2 Magister Ilmu Sejarah di Undip Semarang. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ika. Nah, pertanyaan saya yang pertama, mungkin tadi karena saking terputus ya Bu Ika ya, jadi mungkin tadi saya sempat juga WA, loh Bu kok tiba-tiba hilang Bu? Begitu. Iya. Ji. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting semuanya sudah tersampaikan dengan apik lah pada malam hari ini lah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kalau ini karena saya bukan orang Semarang itu kadang-kadang itu kan ada hal-hal yang menarik dari wilayah Kota Semarang ataupun Kabupaten Semarang yang patut untuk dikaji lebih luas. Yang menjadi pertanyaan saya yang pertama itu Bu, ketika pada waktu tadi kalau tidak salah di salah satu slide presentasi Bu Ika menyampaikan ada sebuah nama Mangkang tadi itu kalau tidak salah Nah itu sebenarnya Mangkang itu sebenarnya itu artinya apa? Apakah ini berasal dari bahasa Tionghoa atau bagaimana? Lalu kenapa kok ada sebuah wilayah yang bernama Mangkang di Semarang itu dan keterkaitannya dengan perdagangan atau perniagaan di Semarang? Mungkin itu yang pertama. Kedua, pertanyaan saya itu Bu Ika, ketika tadi waktu sempat Bu Ika menyampaikan mengenai tentang salah satunya itu ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki oleh Mayor der Chinese tituler Oi Chong Ham yang dimana cukup terkenal di wilayah Kota Semarang ataupun juga Kabupaten Semarang dan dimana dikenal sebagai konglomerat pada masa tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik bagi saya itu sebenarnya itu apakah pada saat Oi Chong Ham itu mengembangkan bisnis gulanya itu sebenarnya itu apakah tidak ada bisnis gula kalau bisa disebut gula tetes, karena bahwasanya kalau menariknya di Sidoarjo sendiri itu ada loh Bu salah satu atau 2 pabrik gula di Sidoarjo itu yang dimana itu pengembangan gula tetes dan ternyata yang saya dapatkan itu ternyata berasal dari 2 pabrik gula berbeda tetapi ternyata dikelola oleh salah seorang kapiten dari keluarga Han yang saya teliti di S2 ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Jeremia. Sementara 2 pertanyaan dulu Bapak Ibu. Tadi dari Mas Ulil yang pertama, apa sih manfaat dari mengkaji sejarah peninggalan-peninggalan di Kota Semarang? Terus kemudian yang kedua, wah ini permintaan kepada Si Gada untuk mengisi di MGMP Kabupaten Semarang. Wah, saya yakin iso karo iso. Terus yang ketiga untuk Mas Atno, ini LPTK UNES, ada enggak program yang merangkul SMA, SMK dalam kegiatan revitalisasi bangunan-bangunan di Kota Semarang? Terus ini pertanyaan yang kedua dari Mas Yeremia. Nah, tadi di Semarang ada Mangkang, wilayah Mangkang. Apa sih artinya? Keterkaitannya dengan niaga itu apa? Ada enggak itu? Terus kemudian yang kedua dari Mas Yeremia, nah ini tadi tentang bisnisnya Pak Oi Chong Ham. Nah ini pengusaha gula. Apakah tidak ada bisnis gula tetes? Wah, mungkin nanti bisa bikin mie tetes juga itu. Bukan mie celup atau mie godok, mie goreng, mie tetes itu. Monggo pada Bu Ika selaku narasumber dan Pak Atno bisa dijawab. Mungkin Pak Atmo dulu Pak. Pak Atmo dulu, oke boleh. Siap. Karena kebetulan tadi dari Mas Ulil hanya satu dari Mas Satria tadi mungkin langsung ke Bu Ika dan kelihatannya banyak di Bu Ika tadi pertanyaannya Tapi tidak apa-apa mohon izin Bapak Ibu dan juga khusus ke Mas Ulil tadi menanyakan kaitannya dengan ini sih sebenarnya ranah kami untuk menjawab, tapi mungkin tidak pemahaman kami karena memang kebijakan LPTK atau khusus di UNES sendiri memang kalau spesifik yang tadi dicontohkan kebijakan konservasi dan sebagainya, kalau yang di kami misalkan di kalau sekarang memang di UNES itu tidak ada lagi jurusan sejarah. Nomenklaturnya sekarang kan dari fakultas langsung turun ke program studi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang dulu dari alumni UNES yang memang dulu dari
rumah satu yaitu jurusan sejarah, sekarang ini untuk semua fakultas tidak ada lagi jurusan. Jadi memang naungannya itu langsung ke fakultas, langsung ke program studi. Nah, tentu itu pun juga akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan mungkin kaitannya dengan program. Nah, dalam hal ini mungkin kalau misalkan spesifik ke konservasi memang larinya ke program studi ilmu sejarah. Seandainya memang yang concern memang di bidang itu, meskipun tidak menutup kemungkinan misalkan prodi yang satunya lagi yaitu pendidikan sejarah bisa saja ke situ. Tetapi kalau yang memang secara misalkan rule-nya memang di situ ada program yang tersusun dari misalkan dari pendanaan kampus dan sebagainya, sejauh ini itu memang belum ada. Yang ada itu mungkin hanya kegiatan yang basicnya by dosen seperti pengabdian. Nah, pengabdian itu biasanya nanti pintunya berbagai macam. Bisa pengabdian yang sifatnya individu yang bersumber dari dana kampus, yang mungkin itu nanti bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas pegiat sejarah, misalkan tadi mungkin dari tempatnya Wika, Dasigada, dan lain sebagainya. Terus kemudian mungkin ada dana yang mungkin lewat LPTK yang di situ mungkin programnya yang terencana maupun terdana dari mungkin dari pemerintah, misalkan lewat kementerian, ya meskipun sekarang kalau kementerian misalkan di lingkup guru dan juga LPTK mungkin beda rumah, gitu, karena kementeriannya sudah beda lagi, gitu. Akan tetapi mungkin kalau seandainya ada bisa saja terjadi, atau mungkin lewat NGO atau apapun lah yang memang bekerjasama. Tapi yang berasal dari kampus yang diprogramkan secara istilahnya tersusun sejak awal, itu sejauh ini yang spesifik misalkan misalkan kacamatanya mungkin dulu lah, misalkan jurusan sejarah ada program tertentu yang memang akan merangkul ke konservasi dan sebagainya, memang aturannya mungkin belum ada, karena kalau misalkan konservasi dan sebagainya sejauh ini belum ada aturan yang memang kami dapatkan bisa gitu, kecuali kalau dalam hal penelitian. Mungkin kalau di teman-teman program studi misalkan konservasi lah, bisalah lari. Meskipun ada beberapa dosen kami, teman-teman dosen kami di UNES itu memang ada yang kepakarannya di bidang konservasi sejarah, mungkin ada lah, mungkin kalau Wika juga atau Bapak Ibu yang lain mungkin juga beberapa mungkin ada yang memang bedanya di situ. Yang kemarin mungkin saya sampaikan ke Mas Eko, mungkin untuk sejarah lokal ini mungkin temanya karena ada Bu Ika Matra itu sebenarnya cocok yang lain gitu, tetapi Pak Eko menyarankan mungkin ada aspek yang lain gitu. Itu kira-kira, sehingga memang sejauh ini kalau boleh dikatakan itu mungkin program yang secara tersurat kira-kira seperti itu, menyatakan bahwa LPTK dalam hal ini mungkin kampus untuk program yang dibiayai oleh kampus sejauh ini belum ada. Tetapi kalau yang by riset, by pengabdian itu mungkin ada, meskipun nanti kerjasamanya ketika bersinggungan dengan beberapa komunitas itu sifatnya mungkin kerjasama yang mungkin lebih ke kerjasama kegiatan mikro lah, kira-kira seperti itu. Itu Mas Ulil, nggih, ngaten. Oke. Terjawab nggih Mas Ulil nggih. Pertanyaan pada Pak Atno. Oke, monggo selanjutnya. Sebentar enggak? Yo nek kurang iso kopi darat wae Mas Ulil. Aku bolongu loh. Siap. Selanjutnya monggo Bu Ika. Kopi darat ikut break. Nggih, Bu. Kapan-kapan kopi darat ya, Bu? Boleh. Siap. Saya menyampaikan tadi yang pertanyaan Mas Ulil dulu, jadi memang melanjutkan dari yang sampaikan Pak Atno. Betul Mas, bahwa jauh panggang dari api, artinya kalau kita melihat bagaimana Semarang itu sekarang ini sedang marak-maraknya untuk membangkitkan kembali kebanggaan terhadap kota Semarang, tetapi justru di balik itu masyarakat Semarang sendiri tidak paham dengan apa yang ada di Semarang. Terus terang itu menjadi sebuah keprihatinan ketika kita datang ke kota Semarang hanya untuk selfie, hanya untuk berfoto, hanya untuk menikmati gemerlapnya begitu. Tetapi kita tidak mengetahui sebetulnya bagaimana sih Semarang itu. Nah,
Kalau kita tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Atno bahwa LPTK mungkin bisa melakukan banyak hal, tapi memang yang harus kita lakukan pertama sebagai guru sejarah adalah kita tidak bisa terlalu berharap banyak dari lembaga-lembaga yang ada di atas. Jadi memang pergerakan yang paling mungkin kita lakukan adalah di tingkat paling bawah, yaitu yang ada di lingkungan kita sendiri, di sekolah kita sendiri, mungkin di lokal Semarang misalnya, kalau ada di Semarang, ya itu yang paling mungkin kita lakukan gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau bicara tentang banyak hal terkait dengan sejarah, kita tidak hanya berhubungan dengan beliau-beliau yang pakar sejarah, tetapi juga akan berhubungan dengan beliau-beliau yang punya bidang keahlian yang lain. Misalnya kalau kita bicara tentang konservasi, kita bicara tentang revitalisasi, kita akan bersinggungan juga dengan beliau-beliau yang ada di arkeologi, yang ada di geologi, yang ada di arsitektur. Jadi sebetulnya sumber yang bisa kita pakai sebagai narasumber kita ketika kita mau mempelajari tentang itu banyak sekali, Mas Ulil. Nah, tentu saja yang utama adalah bagaimana kita menjalin hubungan itu dengan beliau-beliau ini. Nah, itu memang yang harus kita mulai tarik ya. Itulah kenapa saya kemudian, mohon maaf saya menceritakan apa yang saya alami. Kenapa saya banyak terlibat di dalam kegiatan komunitas, karena saya melihat bahwa ada hal yang banyak hal kurang yang tidak saya dapatkan ketika mungkin saya kuliah atau ketika saya belajar sendiri sejarah, yang justru saya dapatkan dari teman-teman komunitas, karena mereka banyak terjun di situ secara langsung di lapangan gitu. Jadi justru teman-teman ini punya atensi yang luar biasa, dan koneksi itu kemudian terhubung, terjalin dengan bagus antar lembaga, antar individu, kemudian antar kelompok. Itu akhirnya kita bisa menjalin satu-satu, Mas. Nah, kuncinya adalah memang kita mulai dari kita sendiri dulu, kita coba bahwa menyampaikan pembelajaran sejarah itu tidak hanya sekedar textbook apa yang ada di buku, tapi seperti yang tadi dipesankan Pak Atno, bahwa kita lebih banyak mendekatkan anak-anak didik kita pada apa yang ada di lingkungan kita. Mungkin saya boleh Pak Bahtiar, sambil saya cerita, saya sedikit berbagi layar lagi ya, yang tadi belum selesai karena terkait dengan materinya yang ditanyakan Mas Ulil. Agak singkat Bu Ika. Ya, saya hanya memberikan contoh supaya tidak hanya sekedar cerita, ya, gitu, J. Jangan lama-lama tapi. Ini sebentar Bu. Nah ini contoh pemanfaatan situs. Jadi kalau saya bicara tentang bagaimana kita harus memulai, kita tidak bisa mengandalkan dari lembaga. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau tadi Pak Atno menyampaikan bagaimana dikaitkan dengan kegiatan P5 misalnya. Kalau Kota Semarang jelas cerita tentang kearifan lokal dengan banyaknya keragaman etnis dan sebagainya, kita bisa mengajak anak-anak kita untuk datang ke lokasi, belajar di sana, kemudian membuat sebuah rangkuman misalnya. Atau misalnya begini, saya banyak juga menggunakan beberapa alternatif lain. Misalnya saya bekerja sama dengan beberapa lembaga perguruan tinggi. Yang terakhir itu saya dengan Unika. Justru malah jurusan arsitektur. Kenapa? Karena materi yang saya angkat kebetulan adalah materi pembelajaran sejarah tingkat lanjut dikaitkan dengan sejarah peradaban Eropa. Nah, di sini kan sebetulnya tinggal kejelian kita juga sebagai guru untuk bagaimana kita memanfaatkan materi kita. Mau dibawa kemana materi kita. Nah, itu kita arahkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini ini aja sih Mas, kuncinya di situ Pak Ulil. Jadi kemudian setelah itu apa yang kita lakukan untuk anak-anak itu? Nah, ini salah satu cara saya untuk membuat anak-anak itu punya kesan ketika mereka tidak hanya sekedar berkunjung ke tempat, saya minta mereka untuk menulis, membuat buku. Itu yang pernah saya share mungkin di grup MGMP, yang sekarang sudah diupload ke perpustakaan digital di sekolah saya. Jadi sekolah saya punya perpustakaan digital, di situ ada beberapa e-book yang memuat tentang buku-buku yang dibuat oleh anak-anak. Jadi tentang tema Semarangan, tema sejarah atau apapun, saya coba untuk mereka menulisnya dalam bentuk buku yang sederhana, kemudian kita naikkan ke perpustakaan digital. Moga Bapak Ibu nanti besok Senin ya, karena saya terjadi buka, kayaknya mungkin karena di sana ditutup jadi nggak bisa dibuka. Besok mungkin Bapak Ibu bisa melihat di perpustakaan SMA Negeri 14 dari Google itu, dan cari saja nanti e-book, bisa diklik di situ, ada beberapa buku yang sudah saya upload.
Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Ulil tadi terkait dengan apa ya manfaatnya atau apa, sebenarnya yang paling ingin saya sampaikan pada anak-anak adalah bahwa kita itu di daerah tempat kita paling dekat itu ada sebuah sejarah yang bisa kita pelajari. Ketika kita bicara tentang bangunan kolonial, sebenarnya kita tidak hanya bicara tentang masa kolonialnya itu sendiri, tetapi apa sih yang bisa kita ambil dari situ? Bahwa ternyata mereka membangun banyak bangunan, mereka membangun banyak prasarana segala macam, itu bukan hal yang asal-asalan begitu. Kita masih bisa menyaksikan bahwa bangunan-bangunan itu begitu megah berdiri, dan sekali lagi bahwa ada sentuhan-sentuhan lokal yang juga disertakan ketika arsitektur ataupun orang-orang yang membangun bangunan itu membangun satu bangunan di Kota Semarang. Bagaimana mereka menyesuaikan dengan arsitektur lokal dan sebagainya. Sehingga satu yang saya selalu ingatkan pada anak-anak bahwa ketika kita bicara tentang jejak kolonial, itu kita tidak hanya menghilangkan bangunannya saja, tidak hanya memperhatikan bangunannya saja, tapi apa sih yang mau kita lihat, bahwa yang harus kita hilangkan itu adalah ketimpangan sosialnya, kesewenang-wenangannya, penindasannya, tetapi bangunannya sendiri sebenarnya banyak bisa kita kaji sebagai pembelajaran bagi kita di masa sekarang maupun masa depan. Jadi saya kira itu saja nggih dari jawaban ke Mas Ulil, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian kalau yang Mas Jeremy, Pak, ini pertanyaan tingkat berat ini. Tingkat lanjut, Bu ya. Wah, nggih. Saya tidak cukup mampu untuk menjelaskan itu, Mas Jeremy. Karena saya sendiri tidak banyak belajar tentang Oe Tiong Ham, tetapi saya hanya paham bahwa Oe Tiong Ham termasuk salah satu konglomerat yang bidang usahanya tidak hanya gula, tapi dia banyak juga bergerak di bidang usaha yang lain, dan memang pusat kegiatannya ada di Semarang, tetapi dia sendiri sebetulnya perusahaan dia sendiri itu ada di berbagai wilayah. Bahkan yang saya pernah baca, pabrik gula yang dimiliki Oe Tiong Ham termasuk juga di Jawa Timur juga ada. Jadi hampir sepanjang Jawa itu dia punya beberapa pabrik yang menjadi pusat pusat industrinya dia ya. Kemudian dibawa ke Semarang, mungkin dari situ baru didistribusikan ke tempat lain. Apakah itu ada yang dalam bentuk gula tetes atau tidak? Nah, itu mungkin nanti Mas Jeremy saja yang mempelajari lebih lanjut, yang menjawab ya, karena saya juga tidak banyak belajar tentang itu, Mas Jeremy, mohon maaf. Kalau istilah mangkang, setahu saya sepertinya tidak ada, Mas, tidak ada hubungannya. Hanya saja memang Mangkang dulu termasuk salah satu pelabuhan kuno, kawasan pinggir pantai dari Kota Semarang yang satu garis lurus dengan Bergota dan kawasan Sampokong itu. Itu saja yang saya tahu, Mas Jeremy. Gitu, Mas. Atur nuwun. Oke, gitu Mas Jeremy, tadi tentang gula tetes, wah ini menginspirasi kita semua ini ya. Pakai kaos merah dari Jember, beri aplaus yang meriah untuk narasumber. Oke. Sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan banyak mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan, dan semua kebenaran hanya dari Allah semata. Roti margarin dimakan semut kepada para hadirin. Thank you very much. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ida, makasih Pak. Ini baru ngisi link ini loh Mas Batiar. Baru sama tunggu dulu. Iya, pokoknya sertifikat pokoknya. Terima kasih Bu Ida. Mas Batiar jebule pinter men jadi. Kalau diajari Mas Wianto, Bu. Oh gitu. Semuanya. Izin live teman-teman, terima kasih ilmunya. Saya izin dulu. Wis entuk sertifikat terus mlayu wae iki Bu Teri iki salah cepate lho.
Besok gantian Bu, besok gantian Kabupaten Bu Darwati. Siap, Bu. Kabupaten banyak itu. Kabupaten Selo 3, Watunya 3. Saya kan Semarang, terus saya yang Salatiga kan kota Salatiga Bu Endah itu. Ya, itu nanti. Next apa ini Mas Bahtiar? Mana ini habis ini? Nanti jadwal di share Mas Rinto, Bu. Oke, siap. Kabupaten Semarang, Bu Ika. Kabupaten Semarang, besok Desember. Oh lah, kita tunggu ini. Loh, berarti Desember Bu Ika mbok kon ngisine Mas iki. Ceritane mau. Mbok tembung mau lho. Semarang kan juga ini berarti. Wah, kan sudah mati loh. Jadi insya Allah nanti ada pembahasan mengenai di balik layar dari peristiwa Palangkaraya. Sip, Pak. Mas Ulil ini. Dari Infanteri. Siap. Oke, semangat ya yang muda-muda ya. Saya tinggal memandang saja dari jauh. Matur nuwun Pak Atno. Sami-sami Bu Ika. Izin live dulu ya. Bu. Terima kasih Ika. Yuk Mas Fakri, Mas Mas Rinto, Mas semuanya. Doni, semuanya. Assalamualaikum.